Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Indah Puspita, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Inti, jurusan Fisika Universitas Bangka Belitung. Di sini, izinkan kami untuk memaparkan sedikit pengetahuan mengenai aplikasi energi nuklir dalam bidang pertanian dengan saya sendiri, Diani Lestari, dan ketiga rekan saya yaitu Cynthia Samara Ilma, Suwati, dan Yogi Hartoni. Nuklir merupakan bagian dari teknologi modern yang berkembang pesat dalam berbagai bidang. Di Indonesia, energi nuklir dengan memanfaatkan radiasinya telah banyak dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Berikut beberapa aplikasi energi nuklir dalam bidang pertanian yang akan kami coba jelaskan. Yang pertama, ada pengembangan kacang arbila tipe menjalar. Yang kedua, ada perbaikan komoditas sorghum. Yang ketiga, ada pengawatan hasil pertanian. Dan yang keempat, ada pengendalian hama. Untuk lebih jelasnya lagi, mari simak pemaparan kami. Yang pertama, pemanfaatan radiasi multigama nuklir dalam mengembangkan kacang arbila tipe menjalar asal Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Kacang arbila merupakan leguminosa asli Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah Camplong, memiliki peranan yang cukup penting dalam pemenuhan kebutuhan makanan. Akan tetapi, di daerah tersebut, kacang arbila tidak dapat tumbuh dengan baik dan juga bereproduksi rendah. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan petani akan teknik budidaya, khususnya penggunaan benih unggul dan pola tanam yang tidak sesuai dengan lahan. Untuk meningkatkan kualitas hasil produksi, maka perlu diupayakan pengadaan benih kacang arbila yang lebih unggul dengan sifat-sifat hasil produksi yang tinggi. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui metode radiasi multigama nuklir yang merupakan teknik gabungan 5 unsur radioaktif yang meliputi CD109, CO60, CS137, Mn54, dan SN113. Keunggulan metode radiasi multigama nuklir adalah dapat menghasilkan varietas baru yang unggul dan berbeda sifat dengan induknya. Dengan menggunakan metode ini, benih tanaman kacang arbila diberi 8 perlakuan, di mana perlakuan pertama diberi dengan tanpa radiasi, dan untuk perlakuan kedua hingga ke-8 diberi perlakuan dosis radiasi sebesar 1000 Rats, 1500 Rats, 2000 Rats, 2500 Rats, 3000 Rats, 3500 Rats, dan 4000 Rats, menggunakan sumber multigama dan akan dibandingkan kualitas tanamannya. Hasil pengamatan terhadap tinggi kacang arbila, sinar multigama memiliki pengaruh sangat nyata terhadap tanaman secara vegetatif berupa tinggi tanaman. Hal ini disebabkan radiasi sinar multigama dapat menimbulkan pembelahan sel, sehingga mempercepat pertumbuhan tinggi tanaman. Namun juga dapat menyebabkan morfologi batang lebih pendek. Bisa dilihat pada gambar 1, ada grafik pertumbuhan tinggi tanaman terhadap waktu. Selanjutnya, benih kacang arbila yang diradiasi menggunakan sinar multigama umumnya memiliki waktu yang cukup berbeda untuk mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina, dengan interval waktu tercepatnya berkisar 43 hari. Interval waktu ini juga berbeda atau lebih cepat dari benih kacang yang tidak diradiasi, yakni berkisar 80 hari. Bisa dilihat pada gambar 2, ada grafik waktu berbunga kacang arbila. Selanjutnya, umur berbuah pada hasil radiasi kacang arbila menggunakan radiasi sinar multigama tercepat dicapai pada tanaman yang diberi perlakuan dosis 4000 Rats, yakni berkisar 73 hari. Sedangkan pada tanaman yang tidak diberi perlakuan berupa tidak adanya pemberian radiasi membutuhkan
Waktu berkisar 140 hari. Bisa dilihat pada gambar 3 ada grafik waktu berbuah kacang argila. Dari pemaparan yang telah dijelaskan, dosis radiasi multigama yang paling tepat digunakan dalam pengembangan tanaman kacang arbila tipe menjalar asal Campelong Kecamatan Patuleu, Kabupaten Kupang adalah 4.000 rats. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh Saudari Cynthia Samara Ilma. Kepada Saudari Cynthia, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan yang kedua, yaitu tentang perbaikan komoditas sorghum sebagai pangan dan bioenergi melalui pemuliaan mutasi radiasi. Sorghum merupakan tanaman serelia biji-bijian yang termasuk ke dalam famili Gramineaceae atau rerumputan. Di Indonesia, sorghum telah lama dikenal oleh petani khususnya di Jawa, NTB, serta NTT. Biji sorghum digunakan sebagai pangan alternatif dan daun serta batangnya dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia. Di Pair Batan, aplikasi iptek nuklir banyak dilakukan, salah satunya untuk pemuliaan mutasi tanaman. Penelitian pemuliaan tanaman menggunakan teknik mutasi radiasi telah menghasilkan dan melepas beberapa komoditas, di antaranya adalah kedelai, kacang hijau, serta padi dengan varietas unggul. Pemuliaan mutasi radiasi bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat baru dan memiliki sifat unggul yang tidak dimiliki oleh tanaman induknya. Selanjutnya, atas dasar itu, kegiatan perbaikan komoditas sorghum dilakukan dengan mengharapkan diperolehnya galur muatan yang memiliki sifat produksi biji maupun batang serta nira air tinggi. Dan galur tersebut dapat diusulkan serta dilepas menjadi varietas unggul yang berguna untuk mendukung ketahanan pangan dan energi di Indonesia. Nah, pada perlakuan ini, adapun bahan dan metode yang digunakan adalah benih sorghum yang memiliki kadar air 12% yang dilakukan penyinaran menggunakan radiasi sinar gamma pada sumber gamma Camber Cobalt 60 yang berada di Pair Batan. Dengan tahapan yaitu yang pertama, dilakukan orientasi dosis LD50, yaitu dosis yang digunakan kisaran antara 0 sampai 100 Grad, yaitu 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan sampai 1000. Kemudian yang kedua, benih ditanam pada bak dan dilakukan pengamatan setelah berumur 1, 2, dan 3 minggu setelah ditanam. Nah, ini akan ditampilkan pada gambar 1 di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga ada setelah diketahui LD50, dilakukan radiasi benih berdasarkan dosis tersebut. Untuk sorghum LD50 yaitu berkisar antara 250 sampai dengan 400. Nah, selanjutnya yang keempat, kegiatan penelitian komoditas sorghum di Pair Batan yaitu benih sorghum sebanyak 400 gram diradiasi menggunakan sinar radiasi gamma dengan dosis 300. Kemudian benih hasil radiasi disebut M1 dan ditanam serta dipanen semua. Hasil panen tersebut disebut dengan generasi M. Nah, yang selanjutnya metode seleksi menggunakan pedigree dilakukan pada generasi M2, yaitu memanen secara individual sesuai dengan tujuan pemuliaan tanaman, yaitu produksi tinggi, genjah, dan batang besar, dan lain-lainnya, dibandingkan dengan tanaman induknya. Skema pemuliaan tanaman sorghum sampai menjadi varietas unggul akan disajikan pada gambar 2 berikut ini. Nah, ini ada gambar 1 dan ada gambar 2. Baiklah, selanjutnya melalui pemuliaan mutasi menggunakan radiasi sinar gamma bersumber Cobalt 60 terhadap benih varietas Dura dari Ikrisat,
India telah diperoleh beberapa varietas sorghum yang memiliki kualitas unsur-unsur nutrisi yang lebih baik dibandingkan tanaman asalnya. Ini telah dipaparkan pada tabel berikut. Dengan kata lain, bahwa perlakuan radiasi gamma dapat memperbaiki komposisi unsur-unsur nutrisi sorghum. Berikut tabel yang dimaksud, yaitu kandungan nutrisi sorghum dari beberapa varietas batan dibandingkan induk. Nah, perlakuan radiasi gamma telah diperoleh berbagai genotip sorghum. Dapat dilihat pada gambar 3 dan 4, selanjutnya di antara batang tanaman menjadi lebih panjang dan besar yang juga ideal untuk pakan ternak. Batang manis diperas menghasilkan air nira sebagai bahan baku bioenergi, sedangkan bulir malai yang banyak cocok untuk pangan. Adanya perubahan sifat-sifat ini sangat bermanfaat untuk memilih tanaman sesuai yang dikehendaki. Ini adalah gambar yang dimaksud, yaitu ada gambar 3, penampilan daun dan batang galur muatan sorghum generasi M3 dan M4. Kemudian di gambar 4 itu ada penampilan varietas Malai galur mutan sorghum generasi M3, M4. Baiklah, mungkin itu saja untuk bagian yang kedua. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya akan diserahkan kepada Saudari Suwati. Kepada Suwati, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang ketiga adalah desain konsep rancang bangun radiator gamma ISG 500 untuk pengawetan hasil pertanian. Saat ini di Indonesia kita sering mendengar adanya masalah setelah pasca panen, baik dalam distribusi antar pulau ataupun keperluan ekspor, karena rusak akibat serangga, bakteri, dan binatang lainnya. Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan teknik nuklir dalam pengolahan hasil pertanian, yaitu dengan penggunaan sinar gamma untuk meradiasi bahan pangan dan produk pertanian lainnya. Irradiator adalah suatu instansi nuklir yang dapat digunakan dalam proses pengawetan suatu produk seperti hasil pertanian dan hasil olahannya. Telah dilaksanakan pembuatan desain konsep irradiator gamma IS 500 yang akan digunakan untuk pengawetan hasil pertanian. Irradiator gamma yang dirancang adalah irradiator gamma serbaguna dengan aktivitas sumber radiasi yang digunakan sebesar 2 kali 250 kCi kobalt 60 atau CO60. Irradiator gamma ini diusahakan menggunakan bahan-bahan lokal seperti dalam konstruksi struktur bangunan, sistem mekanik dan elektrik, serta sistem kontrol pengendalian dalam pengoperasian irradiator. Sumber radiasi CO60 yang digunakan adalah CO60 tipe pensil, C188 Nordion. Bahan struktur bangunan beton mengikuti aturan Bapetan, seperti jumlah karier sebanyak 15 buah. Hasil desain konsep ini diharapkan dapat dilanjutkan menjadi desain dasar pada kegiatan yang akan mendatang. Radiasi sinar gamma disebut juga radiasi pengion. Ion-ion bermuatan hasil proses ionisasi dapat merusak molekul-molekul sel, memutuskan ikatan DNA, dan membunuh atau membuat ketidakmampuan bakteri patogen dan serangga untuk bereplikasi. Pada irradiator gamma digunakan sumber radiasi kobalt 60
CO60 karena mempunyai karakter pancaran energi yang relatif sebesar 1,17 MeV dan 1,33 MeV sehingga daya tembus pada material yang diradiasi juga lebih besar. Iradiator gamma untuk pengawetan hasil pertanian yang multipurpose selain untuk pengawetan produk pertanian juga dapat dipakai untuk sterilisasi peralatan kesehatan. Sinar gamma sudah banyak digunakan untuk pengawetan hasil pertanian dan hasil olahannya, dalam membunuh bakteri, membusukkan atau mikroba patogen, membunuh serangga, serta dapat menghambat pertunasan. Kemampuan sinar gamma berenergi tinggi untuk menerobos masuk ke dalam materi memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk tujuan pengawetan hasil pertanian, pasteurisasi dan sterilisasi melalui proses ionisasi atom-atom materi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan yang keempat akan disampaikan oleh saudara Yogi Hartoni. Kepada Yogi, dipersilakan. Baik, akan saya lanjutkan pemaparan yang keempat, yaitu prinsip dasar penerapan teknik serangga mandul untuk pengendalian hama pada kawasan yang luas. Teknik serangga mandul atau juga disebut TSM adalah suatu teknik pengendalian hama yang relatif baru, potensial dan kompatibel dengan teknik lain. Prinsip dasar TSM sangat sederhana, yaitu membunuh serangga dengan serangga itu sendiri. Teknik ini meliputi iridasi koloni serangga di laboratorium dengan sinar gamma, N atau X, kemudian secara periodik dilepas di lapangan sehingga tingkat kebolehjadian perkawinan antara serangga mandul dan serangga fertil makin menjadi bertambah besar dari generasi pertama ke generasi berikutnya, akibat makin menurunnya persentase fertilitas populasi serangga di lapangan. Faktor yang dianggap sebagai penyebab kemandulan pada serangga radiasi ialah mutasi lethal dominan. Dalam hal ini, inti sel telur atau inti sperma mengalami kerusakan karena radiasi sehingga terjadi mutasi gen. Mutasi lethal dominan tidak menghambat proses pembentukan gamet jantan maupun betina, dan zygote yang terjadi juga tidak dihambat, namun embrio mengalami kematian. Pengaruh pengelepasan serangga mandul dengan rasio 9:1 terhadap serangga jantan alami dan potensi reproduksi setiap ekor serangga betina induk pada tiap generasi menghasilkan keturunan 5 ekor serangga betina. Terhadap model penurunan populasi serangga didiskusikan secara konseptual. Dari generasi induk sebanyak 1 juta ekor serangga betina menurun menjadi 26.316 ekor, 1.907 ekor, 10 ekor, dan 0 berturut-turut pada generasi keturunan pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Kemudian apabila teknik jantan mandul dipadukan dengan teknik kimiawi atau insektisida dengan daya bunuh 90% menjadi bertambah efektif. Dari populasi 1 juta ekor pada generasi pertama menurun menjadi 2.632 ekor, 189 ekor, dan 0 berturut-turut untuk keturunan kedua dan ketiga. Pada Lepidoptera ditemukan adanya fenomena kemandulan yang diwariskan inherited sterility. Kemandulan yang diwariskan pada keturunan pertama disebabkan oleh terjadinya translokasi kromosom pada gamet. Pada individu yang heterozigot akan mati dan yang homozigot masih dapat hidup. Fenomena kemandulan Bastar antara spesies pertama kali ditemukan pada perkawinan antara H.
Princess jantan dan H. successra betina. Mengingat jantan keturunan pertama dari hasil perkawinan menjadi mandul dan betina tetap fertil. Bila ngengat betina ini dikawinkan secara backcross dengan H. princess jantan, maka kejadian anakan berulang kembali. Atau F2 jantan mandul dan yang betina fertil. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.